Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla min qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, bisa melaksanakan puasa pada tahun 1445 Hijriah. Dan jauh hari sebelumnya kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, atau wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semua itu merupakan karunia dan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita harus mensyukuri semua nikmat yang Allah anugerahkan dengan berbagai macam cara bentuk syukur kita kepada Allah, dengan lisan, dengan semua aktivitas kegiatan kita, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah, dan kita juga senantiasa berdoa agar kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan, dan juga amalan ibadah kita, seluruh kegiatan aktivitas kita senantiasa mendapatkan amal ibadah yang berlipat ganda. Dan semoga di tahun yang akan datang dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Di awal kita sampaikan bahwa puasa Ramadan ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185. Diakhiri dengan ayat Allah, la'allakum tattaqun. Sahabat HKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun dalam kaidah bahasa Arab di situ mempunyai beberapa makna. Di antaranya lam di sini adalah lita'lil, alasan. Alasan diwajibkan puasa Ramadan ini adalah untuk membentuk pribadi manusia hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, litaraji, yaitu harapan. Kita berpuasa sebulan penuh di Ramadan ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap agar kita selesai Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi insan yang mulia, yang senantiasa mengaplikasikan dalam kehidupan dengan melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Oleh karena itulah banyak orang yang berpuasa namun belum tentu dia mendapatkan nilai-nilai pahala Ramadan tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya, karena mereka hanya melaksanakan aktivitas semata sebagai formal, melepaskan kewajiban ibadah puasa itu sendiri, namun belum tentu memahami makna yang begitu jauh apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, tidak sampai menyentuh kepada substantif dalam ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Mari kita lihat penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwa ada 3 tingkatan dalam ibadah puasa ini. Tingkatan pertama yaitu berpuasa
melaksanakan perintah Allah itu sendiri dengan memenuhi syarat dan rukunnya itu saja. Namun dia tidak memperhatikan tentang kehidupan lainnya. Dia hanya sekedar berpuasa, tapi di satu sisi dia berbohong, dia berdusta, dan bahkan dia berbicara yang tidak baik. Bahkan dia mencuri, ataupun bahkan di malam hari dia senantiasa melanggar aturan Allah. Dia berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah. Itu adalah puasanya orang-orang awam. Tingkatan yang kedua, yaitu berpuasa dengan menjalani perintah Allah dengan kriteria syarat dan rukunnya, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Namun di satu sisi dia menghindari hal-hal yang jelek, dia menghindari dari akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Dia menghindari sesuatu perbuatan yang dosa, menghindari ghibah, menghindari celaan, kata-kata kotor, menghindari berbohong, dan bahkan menghindari dari sifat-sifat korupsi. Sehingga dia betul-betul melaksanakan perintah Allah, tetapi itu baru sebatas al-khawas, hanya sebatas dia untuk pribadi, tapi belum menyentuh kepada sifat sosial. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan al-khawasul khawas, yaitu advan, yaitu melaksanakan perintah Allah puasa Ramadan ini, melaksanakan sesuai dengan kriteria, syarat dan rukunnya, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga dia menghindari dari hal-hal yang membuat hati kita hilang dari ingatan Allah, membuat kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bersifat mubah, namun dia menghindari sifat perbuatan mubah itu agar kita tidak ingat Allah, dan semua itu dihindari. Walaupun perbuatan mubah, namun ketika hal perbuatan mubah itu membuat dia hilang ingatan kepada Allah, membuat lalai kepada Allah, maka dia hindari. Dan ini subhanallah, sifat yang ketiga ini yang senantiasa dilakukan oleh para nabi dan para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu, para sahabat tabi'in, dan juga para ulama-ulama terdahulu kita. Dan ini sangat susah diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena perbuatan yang mubah yang sering kita lakukan adalah hal yang biasa. Namun hal yang biasa itulah yang kadang membuat kita lupa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang menjadi sesuatu hal yang harus juga dihindari bagi orang-orang para salafus soleh. Maka dalam hal ini, dalam tiga kategori ini, di manakah kita berada? Apakah yang pertama, atau yang kedua, atau bahkan yang ketiga? Tentu kita tidak memilih yang pertama, karena yang pertama itu hanya berpuasa begitu saja. Bahkan dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan ibadah puasa itu sendiri, melainkan hanya menahan lapar dan dahaga. Kita lihat di realita kita, di lingkungan kita, apakah kita termasuk yang pertama, ataukah yang kedua, atau yang ketiga? Betapa banyak orang yang berpuasa di siang hari, namun di malam hari dia masih berbicara yang kotor, dia berbohong, dia tidak peduli terhadap sesama, dia hanya fokus kepada diri sendiri. Begitu juga apakah kita termasuk yang kedua, al-khawas, yaitu senantiasa menghindari dari hal-hal yang perbuatan tercela, senantiasa mengedepankan etika moral yang baik. Namun di satu sisi kita tidak memperhatikan hal-hal yang mubah. Padahal yang mubah itu kalau dilakukan dengan terus-menerus bisa menimbulkan lalai terhadap ingatan Allah, lalai ibadah kepada Allah. Itulah tingkatan yang ketiga.
Mudah-mudahan kita termasuk tingkatan ibadah puasa, minimalnya tingkatan yang kedua. Dan terus kita meningkatkan amal ibadah kita, menghindari perbuatan-perbuatan yang mubah, agar kita termasuk hamba Allah yang khawasul khawas, yang senantiasa menerapkan ibadah puasa ini, kemudian juga meninggalkan perbuatan yang mubah, dapat menghilangkan nilai-nilai ibadah, lalai terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sahabat HKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaitannya ibadah puasa Ramadan ini membuat kesolehan kita secara individu dan juga kesolehan sosial. Kita lihat la'allakum tattaqun di sini. Itu bukan hanya kesolehan pribadi, individual, tapi juga berdampak ke secara sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ibadah kita, la'allakum tattaqun itu bagaimana dalam sebulan ini bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan suci Ramadan berikutnya. Karena la'allakum tattaqun, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara salah satu perintah Allah, peduli terhadap keluarga, peduli terhadap lingkungan, mempunyai empati terhadap saudara kita yang merasakan kelaparan, yang merasakan kekurangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekuatan berpuasa, bagaimana merasakan lapar dan dahaga di siang hari sebagaimana mereka merasakan hal yang sama. Kaum fakir miskin, kaum duafa, bahkan saudara kita yang ada di Palestina, mereka masih kekurangan, mereka kelaparan, mereka membutuhkan saluran-saluran doa dari kita, saluran-saluran makanan dari kita. Oleh karena itu, esensi, substansi dari bulan puasa Ramadan ini dan bulan puasa tahun-tahun yang akan datang juga mempunyai dampak kesolehan sosial. Kita tidak boleh hanya individu saja. Kita tidak boleh merasa baik untuk dirinya kita hanya kepada Allah. Karena kita hidup adalah sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah bukan hanya memperhatikan diri sendiri, tapi bagaimana memunculkan nafi'un li ghairihi, agar kita menjadi pribadi umat Islam yang bermanfaat bagi umat Islam lainnya. Paling tidak bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, mempunyai kesolehan individu, kesolehan sosial. Itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan itu yang harus kita terapkan. Dan itu intisari dari ibadah puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, yaitu kesolehan individu dan kesolehan sosial. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk keluarga kita, termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kesolehan individu dan kesolehan sosial. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baik mungkin, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.